Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer. Balik lagi di channel saya, yaitu channelnya Engineer TV ya. TV-nya para engineer. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang detail instalasi transfer pump. Oke, jadi instalasi pompa ya, pompa plumbing air bersih. Oke, nah di sini saya punya legendnya. Oke, ada simbol, legend dan keterangannya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan aksesoris, ada clean water, pipa clean waternya ya teman-teman ya. Jadi pipa air bersih dengan diameter 6 in, oke, dan transfer pump, oke, 75 kW dengan daya terpasang 75 kW, FJ atau biasa disebut dengan flexible joint, CV atau check valve. Kemudian ada pressure gauge, okay. Nah terus kemudian ada STR atau strainer, ada GV atau glove valve, kemudian ada safety valve. Oke, nanti saya akan jelaskan fungsi dan kegunaannya ya dari equipment ini teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah di sini aksesorisnya ya teman-teman ya, ada glove valve. Oke, glove valve itu fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk mengatur besar kecilnya laju aliran fluida dalam pipa. Oke, jadi kita bisa mengatur untuk seberapa besar aliran air yang diinginkan ya teman-teman ya. Jadi ketika ini diputar, maka dia ada lidahnya gitu teman-teman di dalam. Nah, jadi kita bisa diatur ya, mau di open atau di close, bisa lihat sini teman-teman ya. Nah, kemudian ada strainer nih teman-teman. Nah, strainer itu fungsinya apa sih teman-teman? Oke, strainer itu fungsinya adalah sebagai alat penyaring kotor ya teman-teman ya. Nah, di sini sebagai alat penyaring kotoran ya, baik berupa padat, cair, oke, atau gas ya teman-teman ya. Jadi ketika alir masuk kemari, nanti ada saringannya di sini teman-teman nih. Nah, nanti teman-teman bisa buka di sini. Nanti kotoran yang ada di sini mengendap di bawah strainer nih teman-teman ya. Kemudian di sini saya ada flexible joint. Oke, sekarang flexible joint itu fungsinya untuk apa sih teman-teman? Nah, flexible joint itu keunggulannya sebagai berikut ya. Meredam tekanan. Nah, jadi ketika si pompa ini bekerja, maka si flexible joint ini akan meredam tekanan yang diberikan oleh si pompa ini teman-teman. Atau ada buat ketika ada sambungannya juga buat tidak mudah lepas ya teman-teman ya. Jadi flexible joint ini. Nah, terus kemudian di sini juga ada flexible joint, fungsinya sama untuk meredam tekanan atau kontraksi yang ditimbul oleh pompa ya teman-teman ya. Kemudian ada check valve nih. Nah, check valve itu fungsinya untuk apa sih teman-teman? Nah, check valve itu untuk mengatur. Nah, di sini ya check valve ya, untuk mengatur aliran tapi menggunakan gravitasi teman-teman dan tekanan dari aliran fluida itu sendiri. Jadi, ketika air yang ditransfer menuju ke atas, maka air balikannya itu tidak akan jatuh ke bawah lagi teman-teman. Jadi dia akan check valve atau berhenti di sini teman-teman ya. Nah, dia itu menggunakan sistem gravitasi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada glove valve untuk outnya ya teman-teman ya. Out ke distribusinya teman-teman. Nah, kemudian ada pressure gauge nih. Nah, pressure gauge ini fungsinya apa sih? Nah, pressure gauge ini untuk mengetahui tekanan air atau fluida yang didistribusikan oleh si pompa ini teman-teman. Jadi berapa bar tekanan oleh pompa ini. Nah, nanti bisa kelihatan nih di sini teman-teman. Nah, oke, untuk instalasinya nih kita lihat ya. Oke, di sini dari inlet ya. Kita anggap ini inlet. Nah, ini kita anggap ini pipa ya, teman-teman, pipa PPR. Oke, dengan diameter 6 in ya, teman-teman. Jadi si inletnya ini masuk ke glove valve dulu, oke. Kemudian ada strainer nih, penyaring ya. Nah, kemudian ada flexible joint nih. Nah, mengatur getarannya si pompa ini ya, teman-teman. Nah, ini outnya nih, distribusinya nih, teman-teman nih. Nah, ini distribusinya. Jadi pipa ini mengalir ke atas. Nah, ini ada pressure gauge-nya teman-teman. Ini saya gambarkan seperti ini, semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, jadi sampai distribusi, nah ini terserah nih teman-teman mau cabang kemana lagi, mau ke toilet atau ke pantry, nah teman-teman terserah teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita simulasikan, air sudah berjalan nih teman-teman, bisa lihat kan? Nah ini jadi ini aliran air dari sumber ya, atau toren, kita anggaplah di sini ada toren. Kemudian dia menuju glove valve ya. Nah, dari glove valve ini nanti si glove valve ini dia berfungsi sebagai penyeting atau
berapa besaran fluida yang diinginkan ya. Nah, kemudian dia masuk ke strainer, oke. Nah, jadi air ini sudah masuk ke strainer teman-teman. Nah, jadi sampai sini nih nanti ada air kemarin. Nah, ini fungsinya ini buat penyaring ya. Ketika ada kotoran, nanti dia akan tersumbat di sini atau mengendap. Nah, teman-teman bisa mengambil nih. Nah, kemudian dia lari ke strainer nih teman-teman nih. Nah, sama ya, dia sebagai tahan terhadap getaran gitu, jadi meredam getaran gitu ya. Nah, dia mengalir ke transfer pump. Nah, oke, kita anggap sini ada panel ya. Oke. Nah, jadi panelnya kita on kan. Oke, teman-teman. Kita kerjakan si pompa ini agak transfer ke distribusi ya. Nah, oke, cara kerjanya tuh hampir kurang lebih ya sama lah gitu loh kayak sistem air biasanya ya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi air masuk ke atas, dia meredam getaran dari si pompa ini. Nah, kemudian dia cek menuju fleksibel join, oke teman-teman. Nah, tuh. Kemudian dia masuk ke atas. Nah, dia masuk ke distribusinya teman-teman ya. Nah, nanti ketika air nih ke sini, oke. Nah, ini nanti dia berhenti di sini ketika ada misalnya pompanya udah nggak jalan lagi, nanti airnya tuh sampai sini udah mentok nih. Palepnya itu ya teman-teman ya. Nah, dan nanti pressure gauge-nya ini akan bertambah teman-teman tergantung dari si pompanya ini teman-teman, berapa bar yang harus di setting sih biasanya 2,5 atau 3 bar gitu loh teman-teman ya. Nah, ini ke outlet distribusinya teman-teman yang tadi saya bilang. Nah, tuh. Jadi alirannya itu sudah terlihat ya oleh nih panah-panahnya nih teman-teman nih. Nah, jadi dari sini, jadi dari inlet sampai ke outletnya teman-teman ya. Nah, semoga sampai sini teman-teman bisa pahami ya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, makasih ya teman-teman. Oke, salam engineer.